wabarakatuh. Untuk yang belajar di rumah, kita lanjutkan tentang barisan dan deret bilangan. Pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang notasi sigma. Nah, untuk pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, jika ada bilangan seperti ini 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, berapa suku ke 5? Nah, berapa suku ke 5-nya? Mungkin kalian masih bisa mengurutkan 1, 3, 5, 7, 9. Bagaimana kalau ditanya berapa suku ke 100-nya? Apakah mau dihitung? Terlalu banyak ya. Oke. Kemudian jika ditanya berapa jumlah suku ke 50-nya, jumlah deretan, jumlah deret suku ke 50-nya berapa? Nah, mungkin ya menghitung satu-satu. Oke, nanti akan kita jelaskan di sini. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like. Tujuan ini adalah peserta didik dapat menentukan suku N dari barisan bilangan aritmatika dan juga dapat menentukan jumlah deret aritmatika untuk suku N-nya. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Materi barisan dan deret aritmatika sudah pernah didapatkan pada waktu SMP atau MTS ya. Nah, apa itu barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika udah pernah ya? Berarti udah tahu bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang selisih bilangan antara dua suku berebutan selalu tetap. Jadi, yang perlu ditekankan adalah selisih ini, selisih dua sukunya. Selisih sukunya selalu tetap. Contoh 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini polanya selisihnya selalu tetap ya. Nah, ini adalah U1, 3 sebagai U2, 5 U3 dan seterusnya. Kita lihat selisihnya. Nah, ini ya. Selisih atau bedanya selalu tetap. Untuk menentukan beda itu berarti beda atau selisih bisa dilihat dari ini. Kalau misalkan ini angka 3, kita kurangi dengan angka 1, hasilnya adalah 2. Atau 5 dikurangi 3 juga boleh, hasilnya 2. Sehingga beda bisa dituliskan dengan rumus UN dikurangi UN min 1. Maksudnya dia suku kedua dikurangi suku pertama, artinya belakang dikurangi depannya. Lanjut, contoh nomor 1, kalau barisan 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya, ini juga merupakan barisan aritmatika ya. Ini berarti untuk yang nomor 1 bedanya berapa? Oke, nomor 1 bedanya? Oke, betul, bedanya adalah 3. Suku pertamanya? Oke, suku pertama 2 ya. Lanjut, contoh yang kedua. 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Suku pertamanya adalah 1. Kemudian bedanya? Oke, 1 menuju ke 4. Bedanya 3. Oke, betul. Lanjut contoh yang ketiga. 16, 14, 12, 10, 8 dan seterusnya. Berarti suku pertamanya adalah 16. Kemudian bedanya berapa? Bedanya adalah oke, betul sekali ya. Bedanya adalah negatif 2. Bukan 2. Kenapa negatif 2? Karena semakin menuju ke kanan, bilangannya semakin berkurang, bukan bertambah ya. Nah, kalau sudah tahu cara menentukan suku pertama dan bedanya, sudah tahu selisihnya, lalu bagaimana kalau misalkan ditanya berapa suku ke 50-nya? Nah, untuk menentukan suku ke 50, masih ingat ya pelajaran SMP dulu, untuk menentukan suku ke N bisa dituliskan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B, di mana A adalah suku pertama, B nya adalah beda, dan
UN adalah suku ke N. Kita lanjut. Contoh soal. Diketahui barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Perintahnya adalah tentukan suku ke 50 dan yang B adalah tentukan rumus suku ke N. Masih ingat tadi ya, kalau UN itu adalah A ditambah N min 1 kali B. Oke, betul. Berarti kalau ada 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya, suku pertamanya adalah 2. Oke, kemudian bedanya adalah 3. Bedanya 3 ya. Kita lanjut. Berarti UN itu kan rumusnya A plus N min 1 kali B. A-nya 2, N-nya 50 dikurangi 1 kali bedanya 3. Sehingga 2 ditambah 49 kali 3 hasilnya 2 ditambah 147. Jadi 149. Saya ulangi, 2 ini sebagai A, kemudian ini adalah B ya. Kita masukkan sesuai rumus ini. Oke, jelas ya? Yang nomor A. Berikutnya yang nomor B. Bagaimana kalau menentukan rumus suku ke N? Kita masukkan aja rumusnya. A-nya 2 ditambah N min 1. N min 1-nya adalah, A-nya kan 2. Ini ya, A-nya 2 ditambah N. N-nya adalah, kita biarkan, dikurangi 1 kali B. Bedanya 3. Berarti sama dengan 2 ditambah 3N. 3 kali N, berarti 3N dikurangi 3 kali 1 adalah 3. Hasilnya adalah 3N, 2 dikurangi 3, hasilnya negatif 1. Berarti jawabannya 3N dikurangi 1. Paham ya? Kalau paham kita lanjut. Soal nomor 2. Diketahui barisan aritmatika suku ketiganya adalah 12 dan suku ketujuhnya adalah 27. Perintahnya tentukan beda dan suku ke-20. Maka untuk menjawab soal ini seperti tadi, kita gunakan rumus suku ke N, ada suku ke N-nya ya. UN adalah A tambah N min 1 kali B. Berarti kalau suku ketiga berarti N-nya adalah 3. A-nya kita tulis, kita biarkan dulu A-nya tetap A ditambah N, N-nya 2B. A ditambah N, N-nya kan 3. 3 dikurangi 1 berarti 2 kali B, 2B. Berarti A plus 2B sama dengan 11. Kita tulis sebagai I1. Berikutnya untuk yang diketahui yang kedua adalah, berarti N-nya kan 7. Berarti 7 dikurangi 1 adalah 6. Sehingga bisa dituliskan A ditambah 6B sama dengan 27. Ini kita sebut persamaan 1 dan ini persamaan 2. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Yang nilainya lebih besar kita taruh atas. Berarti ini ya, 27 kita taruh atas, 11 kita taruh bawah. Oke, kita lanjut, kita kurangi ya. Nah, kita kurangi. Oke, kita kurangi, eliminasi. A dikurangi A habis ya. 6B dikurangi 2B. Hasilnya 4B. Oke, 27 dikurangi 11 adalah 16. Sehingga B berarti B ini ya, B hasilnya adalah 4. Jelas ya, bedanya ketemu 4. Kalau sudah ketemu beda, berarti langkah selanjutnya kita cari suku pertamanya. Nah, suku pertama kita cari dengan mensubstitusikan B sama dengan 4, ini ya, B-nya yang ketemu 4, ke persamaan 1. Boleh ke persamaan 2 juga boleh. Kita ambil ke persamaan 1, angkanya yang lebih sedikit ya. Berarti A tambah 2B sama dengan 11, kita tulis di sini. A-nya belum diketahui, kita tulis A. A ditambah 2B, berarti 2 dikali 4, 8 ya, sama dengan 11. Sehingga A sama dengan, kalau mencari A saja sama dengan 11 dikurangi 8. Berarti hasilnya 3.
Oke, berarti ketemu ya. Bedanya adalah 4, suku pertamanya 3 atau A-nya 3. Kita lanjut suku ke-20. Berarti U20. Ini kita pakai rumus ini. U20 sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti A-nya 3, N-nya 20, min 1 kali B. Sehingga 3 ditambah 19 kali 4 adalah 76. Hasilnya berarti 79. Oke, udah sampai soal nomor 2. Barisan aritmatika, paham ya? Baik. Saya kira mudah kalian karena sudah pernah. Oke, kita lanjut dengan deret aritmatika. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah deret aritmatika? Kalau tadi menentukan suku ke N, sekarang kita menentukan jumlahnya. Nah, untuk deret aritmatika, rumusnya sama seperti dulu yang telah kita dapatkan. N per 2 sama dengan ini, A tambah UN. Ini jika dia diketahui suku ke N-nya. Kalau tidak diketahui berarti pakainya yang ini, N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Contoh, jika ada deret aritmatika 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Perintahnya, tentukan jumlah 5 suku pertama, dan yang kedua, tentukan jumlah 20 suku pertama. Berarti bisa kita jawab. Nah, penyelesaiannya tadi 3, 8, 13, nah dan seterusnya. 3 ini berarti sebagai suku pertama, 8 kedua, 13 ketiga, 18 keempat, dan 23 adalah suku kelima. Berarti dapat kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 3, kemudian bedanya berarti 8 dikurangi 3 berapa hasilnya? 5, berarti bedanya adalah 5. Dan jumlah 5 suku pertamanya. Berarti kalau menentukan jumlah 5 suku pertama dan suku kelimanya kan sudah diketahui, berarti kita pakai rumus tadi yang depan, N per 2 dikali A plus UN. Sehingga S5 atau jumlah suku kelima adalah N per 2. N-nya 5, berarti 5 per 2 dikali 3 ditambah 23, berarti 26 ya. 26 bagi 2, 13 kali 5, berarti jawabannya adalah 65. Betul sekali. Oke guys, kita lanjut yang B. Jumlah 20 suku pertama. Ini sukunya kan tidak ada sampai 20. Kalau tidak ada, berarti kita gunakan rumus yang kedua tadi. N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Berarti S20 atau jumlah suku ke-20 adalah N-nya 20 per 2 kali 2A. 2A-nya adalah 3 ditambah N min 1, berarti 20 dikurangi 1 kali 5. Oke, 20 bagi 2 adalah 10, 2 kali 3, 6, ditambah 95 ya, 19 kali 5, tambah 101, jawabannya 1010. Jadi jawabannya adalah 1010. Oke, demikian ini ya tentang deret geometri. Jadi materinya tentang barisan dan deret geometri selesai. Oke, kita lanjut latihan soal. Nah, untuk pemahaman kalian ini bisa ditulis di buku kalian untuk jawabannya ya. Oke, nomor 1, jika ada barisan aritmatika 3, 5, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya, perintahnya tentukan suku kelima 1 dan 2 jumlah 12 suku pertamanya. Berarti yang pertama adalah UN dan yang kedua adalah SN. Berikutnya yang nomor 2, jika diketahui U4 adalah 7, U7-nya 16, tentukan U11, dan yang nomor 2, rumus suku ke N. Selanjutnya menentukan S6. Ini ya. Terima kasih penjelasan dari saya tadi. Semoga bermanfaat dan semoga kalian memahami. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan juga like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.